bisa jaga resmi dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan mungkin. Ya betul, kemarin sudah datang ya seseorang laki-laki HK, kemudian didampingi dengan pengacaranya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan yang dilaporkan Jakarta Selatan ya. Penistaan agama. Mungkin pasalnya seperti apa? Ya, jadi pasal yang disangkakan yaitu di 156 ya tentang penistaan agama. 156 dengan ancaman 5 tahun paling 5 tahun. Kemudian juga di pasal Undang-Undang IT 45 ya pasal 45 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Bukti-bukti yang dilampirkan pelapor sendiri apa aja itu? Ya kemarin berupa konten ya konten yang dibawa. Kemudian kemarin baru laporan polisi yang masuk nanti pasti diminta keterangan atau pasti diundang oleh penyidik untuk klarifikasi tentunya. Jadwal pasti dijadwalkan itu ya tanggal hari jam di penyidik setelah kita layankan untuk surat panggilan pasti dilakukan. Untuk terkait video tadi bukti sendiri diambil dari media sosial atau seperti apa? Video bukti ya betul ya konten yang ada ya jadi itu yang berupa konten sebagai buktinya. Untuk pemanggilan sendiri mungkin nanti sejauh ini sudah ada rencana pemanggilan sendiri. Yang jelas kemarin setelah melaporkan kemudian ditindaklanjuti diterima dan ditindaklanjuti nanti pasti kita memanggil atau mengundang untuk klarifikasi ya semua yang ada terutama yang melihat benar kejadian yang dilaporkan. Undang-undang penistaan agama itu bisa langsung dipanggil atau tidak? Ya pasti nanti yang jelas setelah kita laporan polisi diterima kemudian ditindaklanjuti diundang klarifikasi ya yang jelas kita tanyakan apa saja kita ambil oleh yang tidak. Untuk resmi dilaporkan itu tanggal berapa Ibu? Kemarin ya tanggal 20 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami kembali membawakan sebuah video Di sini Mami Online ini sedang berdoa kepada Allah memakai jilbab padahal dia laki-laki, teman-teman. Ini sudah jelas-jelas penistaan agama yang sudah merendahkan seperti itu ya. Jadi dia sedang melakukan doa, melakukan ibadah umroh dan mengucapkan doa-doa sebagai sumpahnya terhadap Nikita Mirzani, teman-teman. Kita dengarkan lagi. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya Allah. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu ya Allah. Tidak malu, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengubah takdirnya, teman-teman. Takdirnya laki-laki dirubah menjadi perempuan ataupun transgender, dioperasi atau gimana pun, itu sudah melawan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan yang terbaik tetapi malah dirubah. Dan di sini dia sedang melakukan doa kepada Allah, tidak punya rasa malu seperti itu. Terbukti masalah dan pengadilan ya Allah. Hamba tidak terbukti masalah dan pengadilan negeri Selatan. Kasih apa keadilan ya Allah. Mamanya difitnah oleh negeri
Dengan banyaknya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam sumpahan terhadap Nikita Mirzani, teman-teman ya. Engkau yang maha adil ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi penyayang ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu. Ini pesta syukur yang meminta hamba ya Allah. Berikan teguran hamba yang setiap hari ya Allah. Hanya Engkau saja yang mampu membalas ya Allah. Hamba tidak meminta bantuan ya Allah. Berilah keadilan ya Allah. Sambil membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, menangis di depan Ka'bah, berdoa kepada Allah dan mengucapkan beberapa sumpah kepada Nikita Mirzani, teman-teman. Tapi yang anehnya di sini teman-teman, ketika dia tahu ada kamera, lalu dia berusaha lebih sedih seperti itu ya. Berusaha lebih maksimal kesedihannya karena sudah kelihatan di depan kamera. Allahu Akbar. Ini berarti masih di dalam kategori ibadah acting seperti itu ya. Allahu Akbar. Tentunya Isa Sega ataupun Mami Online ini sudah melakukan penistaan agama, teman-teman ya. Yang sudah tasabbu ilan nisa, menyerupai kepada perempuan, padahal dia adalah laki-laki. Dia adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang sejati, tetapi dirubah takdirnya melawan takdir dari Allah, dirubah menjadi perempuan, dan dia melakukan ibadah umrah dengan memakai jilbab mukena. Tentunya berarti travelnya tidak pernah membimbingnya. Atau kenapa bisa pihak travelnya ini diam ketika melihat jamaah yang mereka berangkatkan itu melawan takdir Allah, tidak melakukan ibadah umroh sesuai dengan kodratnya, sesuai takdirnya, yaitu seperti laki-laki yang seharusnya ia laksanakan, teman-teman. Nah, berikut ini coba kita dengarkan komentar pedas dari Ustadz muda kita, yaitu Kang Anom. Berikut ini, teman-teman. Mami Isa Sega alias Sahrul. Ini abang-abang kan? Coba kita lihat lagi. Ada seorang laki-laki namanya Syahrul, garis miring Mami Isa Geza. Dia berangkat umroh menggunakan pakaian perempuan, bukan menggunakan kain ihram. Laki-laki tasabbuh bin nisa, menyerumpamakan seorang perempuan. Bagaimana tanggapan para pemerintah? Ya. Pemerintah Indonesia khususnya. Karena mohon maaf Pak, di negara tetangga di Malaysia, dulu pernah ada seorang waria namanya Waria Nur Saja. Laki-laki ketika umroh menggunakan pakaian perempuan sampai ke Malaysia, diusir, diasingkan, dan dimiskinkan. Terus bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia terkait hal ini? Bukankah ini adalah penistaan agama? Saya juga meminta kepada pemerintah, kami meminta agar mengecek pihak travel yang memberangkatkan Isa Geza. Soalnya udah 3 kali dia berangkat. Jangan-jangan ini pihak travel tahu bahwa dia perempuan dan tidak dibimbing oleh mutawifnya untuk menggunakan kain ihram, malah menggunakan baju perempuan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga saya meminta kepada pemerintah untuk dicek juga imigrasinya yang membuat paspor. Jangan-jangan di paspornya namanya perempuan, padahal gendernya adalah laki-laki. Dengan ini malah saya lebih respect sama Kak Jessica ya, yang tidak menghilangkan gendernya sendiri ketika umroh. Ketika umroh walaupun memang terlihat cantik dan rambutnya panjang, dia tetap menggunakan kain ihram, bukan baju seorang perempuan. Harusnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pak, mohon maaf, Islam tidak membenarkan seorang laki-laki yang menyerumpamai seorang perempuan. Ini udah keterlaluan, udah kelewatan, karena bukan 1 kali, lebih dari itu, 3 kali. Sekalipun kita adalah seorang pendosa, yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. La yutrakul hak li ajlil batil. Saya pribadi sangat setuju dengan pendapat Ustadz muda Kang Anom ini, teman-teman.
Katakan yang benar itu meskipun pahit mengatakannya. Tentunya Isya Sega ini sudah melakukan penistaan agama. Maka kita mengharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera mengambil tindakan kepada mami online Isya Sega ini, teman-teman. Karena sejatinya dia adalah laki-laki yang bernama Syahrul, tetapi ketika melakukan ibadah umroh malah dia melawan takdir Allah. Dia melakukan ibadah umroh dengan memakai kerudung, jilbab dan segala macam, teman-teman. Tentunya ini merupakan penistaan agama, wajib segera ditindak oleh pemerintah kita, teman-teman. Kita support dan kita dukung sepenuhnya kepada pemerintah kita agar segera ditindas orang-orang yang menistakan agama. Tidak peduli apakah dari agama Islam atau agama yang lain, siapapun yang melakukan penistaan agama, maka perlu diambil tindakan. Kemudian bagaimana menurut agama Islam, terutama sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang berpakaian seperti pakaiannya perempuan atau berperilaku seperti perilakunya perempuan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hadis yang kedua juga tentang LGBT ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasulah yalbasu lubasatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubasatar rijal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan juga perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Kenapa? Karena ini menyalahi kodratnya. Kalau laki-laki maka berpakaianlah, berperilakulah seperti perilaku laki-laki. Perempuan juga begitu, pakailah pakaian perempuan, pakaiannya perempuan memang perempuan, jangan berperilaku seperti perilaku laki-laki, agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tindakan tegas Rasulullah kepada orang yang seperti ini, kepada kaum yang seperti ini? An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu melaknat orang laki-laki, kalau bahasa Jawanya itu kewetok-wetokan, berperilaku seperti perilakunya perempuan. Ya. Kemudian qala, berkata siapa Ibnu Abbas, fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan. Kemudian Nabi itu mengeluarkan si anu. Ada orang laki-laki yang ini oleh Nabi dikeluarkan. Kemudian begitu pula wa akhraja Umar, kemudian Sayyidina Umar juga mengeluarkan si fulan. Rawahul Bukhari. Ini hadis sahih ya. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu, apabila ada orang laki-laki itu berperilaku seperti perilaku perempuan, berpakaian seperti pakaian perempuan, oleh Nabi dan oleh para sahabat dan Sayyidina Umar itu diusir, dikeluarkan dari tempat di mana beliau itu berkumpul. Itu larang, artinya sangat tidak terpuji orang yang berperilaku seperti perilaku perempuan, berpakaian seperti pakaian perempuan. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.